Apa batasan-batasannya itu? Iya, batasan-batasannya pertama di antaranya adalah ya dalam bercanda jangan ada kebohongan. Ya, jangan ada kebohongan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, saya juga bercanda tapi saya tidak mengatakan sesuatu kecuali yang hak, yang benar. Dan ancamannya ada ketika orang bercanda tapi dengan membahas atau mengambil bahan-bahan candaannya itu adalah dari sesuatu kebohongan misalnya, nggak ada faktanya dan sebagainya. Ini diancam tentunya. Ya, ini bahas topik tertentu misalnya biar orang ketawa, ya akhirnya kita ngisahkan cerita yang ternyata itu tidak benar, bohong. Ini ada ancamannya. Wailun lahu kata Rasulullah, celaka dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini kayaknya jadwal hari ini padat ya Ustaz. Alhamdulillah, Allah masih sibukkan dalam hal-hal yang baik. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah. Karena tadi janjian dari pagi ya Ustaz. Baru siang nih kayaknya kita bisa record nih. Nah Ustaz, ini ada beberapa kejadian lah yang sempat viral dalam beberapa hari atau beberapa minggu kemarin, bahwa ada beberapa penggiat konten kreatif Ustaz, yang mana mereka itu mengisi kontennya itu dengan cerita-cerita bercandaan gitu, tapi bercandanya itu menyinggung sedikit masalah agama gitu Ustaz. Nah, dan itu kayaknya dikonsumsi publiknya minat publiknya cukup besar gitu Ustaz, bahwa ternyata lihat dari viewersnya dan menarik perhatian ya. Iya, menarik perhatian Ustaz, dan ternyata viewersnya besar gitu. Nah, di sini nih saya pengen nanya nih ke Ustaz, sebenarnya bolehkah kita bercanda gitu Ustaz dalam sudut pandang agama Ustaz? Boleh, bercanda, tidak ada larangan bercanda, ya, tidak ada larangan bercanda. Bahkan Rasulullah SAW bercanda. Nah, tapi tentunya ada aturan-aturannya. Rasulullah bercanda. Pernah suatu ketika ada itu kisahnya ya, ketika ada seorang anak bermain, kata Rasulullah, ya Aba Umair, madza fa'ala an-Nughayr. Ya, kemudian candanya Rasulullah, kisahnya dengan nenek tua yang mengatakan, doakan saya masuk surga itu ya Ustaz. Doakan saya masuk surga, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga ya yang tua-tua. Kemudian bersedih, kemudian disampaikan maksudnya adalah bahwasanya di surga nanti itu tidak ada lagi yang namanya tua, semuanya akan kembali muda. Nah, ini bersedih, padahal maksud di situ adalah Rasulullah bercanda di situ. Namun candanya Rasulullah benar, karena memang di surga tidak ada yang tua. Nah, jadi begitu. Jadi bercanda sebuah manusiawi saja, kita butuh canda. Nah, tapi tentunya ada rulesnya, ada cara-caranya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa. Jadi seperti itu. Canda boleh. Jadi silakan. Bercanda itu boleh, yang penting tidak bohong ya Ustaz. Ya, salah satunya itu. Nah, di antara salah satu adabnya adalah jangan berbohong. Tetap berkata jujur ya Ustaz. Harus jujur, kata Rasulullah SAW. Celakalah orang yang bercanda dan kemudian dia berbohong. Ya, bercanda kemudian dia berbohong, celaka kata Rasulullah SAW. Jadi banyak hal-hal yang penting kita perhatikan dalam bercanda. Nah, terkait masalah ini nih Ustaz, jadi kan mereka ini berbicara tentang agama, tapi kayaknya bukan orang yang berilmu gitu loh Ustaz. Nah, itu gimana tuh Ustaz, hukum kita berbicara agama tanpa ilmu? Ya, jelas ini tidak boleh ini, karena ini agama jelas hukumnya, ya. Yang mau berbicara tentang agama adalah orang yang paham, ya. Apa dalilnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari hadis Rasulullah SAW. Intinya jangan bercerita tentang agama kalau nggak mengetahuinya, karena ancamannya berat, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau masuk kepada perkara yang tidak ada pengetahuanmu di dalamnya. Ya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah mengatakan bahwasanya innama harrama rabbi al-fawahish
bahwasanya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan dilarang berbuat keji, kemudian dilarang berbuat dosa. Akhir daripada ayat ini Allah mengatakan juga termasuk dilarang berkata-kata ya tentang Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita ketahui. Berkata-kata perkara-perkara agama yang enggak kita pahami. Nah, ini tentunya dilarang karena pasti merusak. Ya, pasti merusak. Maka perlu kita pahami dulu, perlu kita pelajari. Ya, termasuklah tadi itu bercanda. Gak boleh sembarangan kita bercanda, harus paham dulu bagaimana canda yang benar itu, bagaimana batasan-batasannya. Karena sesuatu yang berlebihan tentunya tidak boleh. Bercanda juga nggak boleh berlebihan. Ya, karena pada dasarnya semua yang berlebihan itu tidak dibenarkan. Ya, makanya kalau bercanda misalnya kita kan saling bercanda nih, berlebihan. Biasanya kan yang maksudnya adalah bercanda tapi malah justru berantem, tersinggung, berantem. Kan begitu. Ada teman-teman tiba-tiba datang mukul, "Woi." Ya canda-canda tapi sakit ya sakit. Kan gitu akhirnya marah. Nah, jadi harus ada batasan-batasannya. Dan Masya Allah tabarakallah, agama kita sudah mengatur hal demikian. Ya, sempurna agama ini. Jadi hal-hal sekecil itu pun sudah diatur. Maka subhanallah, walillahil hamd. Nah, tadi kan Ustaz bilang bahwa bercanda itu boleh, tapi ada caranya, gitu ya Ustaz. Nah, itu apa gitu Ustaz? Batasan atau aturan dalam kita seorang muslim ini untuk bercanda gitu Ustaz. Apa batasan-batasannya gitu? Iya, batasan-batasannya pertama di antaranya adalah ya dalam bercanda jangan ada kebohongan. Ya, jangan ada kebohongan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, saya juga bercanda tapi saya tidak mengatakan sesuatu kecuali yang hak, yang benar. Nah, dan ancamannya ada ketika orang bercanda tapi dengan membahas atau mengambil bahan-bahan candaannya itu adalah dari sesuatu kebohongan misalnya, tidak ada faktanya dan sebagainya. Nah, ini diancam tentunya. Ya, ini bahas topik tertentu misalnya biar orang ketawa, ya akhirnya kita ngisahkan cerita yang ternyata itu tidak benar, bohong. Nah, ini ada ancamannya. Wailun lahu kata Rasulullah, celaka dia. Di antara itu jangan ada sampai ada kebohongan. Dan banyak yang lainnya, jangan masuk pada hal-hal yang sakral misalnya. Artinya jangan jadikan bahan candaan itu adalah sesuatu yang penting. Ya, enggak boleh. Ya. Seperti hal misalnya bercanda tentang perkara-perkara agama, jangan masuk ke situ. Karena itu adalah hal yang penting. Jadi jangan berbohong, kemudian jangan berlebihan tadi. Di mana orang-orang tuh kalau bercanda kan berlebihan. Ya, enggak boleh seperti ini. Ya, misalnya dengan maksud bercanda menakut-nakuti temannya, mengagetkan temannya. Ini termasuk tidak dibenarkan. Ya, termasuk misalnya contohnya misalnya kita berada di tepi misalnya jembatan, kemudian kita tiba-tiba pura-pura mendorongnya, kemudian menahan lagi supaya kaget dia. Ini juga nggak boleh seperti ini. Ya, sebagaimana dikisahkan dalam sebuah riwayat, ya, beberapa sahabat mengikat baju daripada sahabat-sahabat lain supaya dia nanti merasa kaget seakan-akan ada orang yang mencuri barangnya misalnya. Akhirnya dia terbangun dengan merasa kaget gitu. Ini juga nggak boleh. Jadi banyak hal-hal yang harus kita perhatikan di dalam bercanda. Jadi seperti itu. Nah, jadi bahwa memang bercanda itu juga diatur ya Ustaz ya. Ya. Nah, jadi gimana tuh Ustaz hukumnya bercanda dengan membawa agama itu? Ya ini tentunya perkara berat, ini tidak boleh. Agama tidak boleh jadikan sebagai bahan candaan, bahan lelucon, bahan tertawa gitu loh. Agama ini sakral, berat ini. Berat. Ya karena agama ini sebuah produk, siapa yang buat? Allah. Syariatnya, hukum-hukumnya siapa yang buat? Semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bercanda terhadap agama, memperolok-olok misalnya, nah, bisa saja secara tidak langsung kan dia merendahkan yang membuatnya. Ya, contoh kecilnya saja,
Mas Deka misalnya punya karya misalnya, kemudian tiba-tiba karya ini dilecehkan, direndahkan, apalah ini katanya nggak ada artinya, ini jelek, ini barang. Kira-kira Mas Deka tersinggung nggak? Ya, tersinggung. Tersinggung kan, sakit hati kan? Iya betul. Maka sama dengan agama ini, siapa yang mengolok agama, maka dia sudah mengolok Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dalam sebuah hadis dikatakan, yu'dzini ibnu Adam. Anak Adam itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ya, anak Adam itu menyakitiku, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bagaimana ya kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala? Dengan cara yasubbud dahr wa ana dahr, kata Allah. Qallibul lail wan nahar. Anak cucu Adam itu menyakitiku dengan apa? Mencela masa. Mencela masa. Padahal kata Allah wa ana dahr, padahal saya yang mengatur masa tadi ini. Saya yang membolak-balikkan masa ini, siang malam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala juga yang mengatur. Nah, berarti yang mencela masa, mencela Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah ini syariat ini, agama ini. Berarti mencela Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya agamanya, syariatnya ya dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Ini sangat berbahaya ini. Ya, sangat berbahaya. Dan sifatnya orang-orang munafik. Ya, sifatnya orang-orang munafik. Jadi ya janganlah bercanda. Ya. Jadikan agama ini sebagai alat candaan. Cari bahan-bahan yang lain untuk kalau mau bercanda. Dan tentunya juga ya kita ini kan hidup pada asalnya adalah serius ya. Serius. Coba keseharian kita banyak canda apa banyak seriusnya? Paling ketawanya sedikit lah. Ya paling cuma selingan saja. Jadi jangan dijadikan sebagai canda itu tujuan. Semuanya hidupnya waktunya sedikit bercanda. Tidak benar juga seperti ini. Canda itu hanya sekedar selingan saja, menghibur, kembali merefresh yang kesuntukan ini sebagainya. Dan tentunya ya jangan jadikan agama sebagai bahan untuk bercanda. Tadi Ustadz bilang bahwa bahaya bercanda dengan agama. Gitu. Apa bahayanya Ustaz? Baik untuk diri dia atau untuk orang banyak? Apa bahayanya Ustaz? Jelas bahaya. Jelas bahaya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya, begitu juga Rasulnya, engkau jadikan sebagai bahan candaan, memperolok-olok? Jadi Muslim itu dia harusnya menjaga syariat ini, bukan memperolok-olok, bukan menjadikan sebagai bahan tertawa. Ya. Dan ironisnya sekarang ini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, beberapa itu pernah saya melihat bagaimana orang canda sholat dibuat-buat. Sampai kemarin tuh di Ramadan yang lalu kalau nggak salah itu, anak-anak ini ketika sujud diangkat kakinya kayak jungkir balik begitu. Biar viral. Biar viral. Subhanallah. Ini harus diedukasi di masyarakat seperti ini. Anak-anak kita harus tanamkan harus hormat terhadap nilai-nilai agama. Ya, harus diedukasi, harus dikasih pemahaman yang benar bahwasanya ini nggak boleh seperti ini. Banyak hal yang bisa kita jadikan bahan untuk bercanda. Kenapa harus agama? Ini sekali lagi saya bilang, kenapa harus agama yang dijadikan sebagai bahan untuk bercanda sehingga banyak orang yang tertawa? Ya. Padahal Allah sendiri mengatakan, "May yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu adalah tanda-tanda ketakwaan hati. Agungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sholat dipermainkan. Ya, apalagi itu. Banyak pokoknya. Ya. Dan ini sering terjadi. Ya, sering terjadi. Bukan di zaman kita aja nih, dari dulu juga sudah di zamannya Rasulullah SAW juga, para sahabat itu banyak juga hal-hal orang-orang yang suka mengolok-olok agama ini. Maka Allah katakan apa? Ya,
Qul abillahi wa ayati wa rasul kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah kemudian ayatnya dan rasulnya engkau memperolok-olok? La ta'tadhiru, jangan engkau beralasan. Ya, artinya jangan ngeles. Saya kan begini, kan cuma cara bercanda. Kata Allah, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi bisa keluar sampai keluar daripada ranah Islam sampai ke kafir. Iya jelas. Allah sendiri mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Supaya kita berhati-hati jangan sampai agama ini jadikan sebagai alat candaan. Ya. Qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kamu telah keluar setelah kamu beriman. Nah, jadi luar biasa ini. Jadi tidak boleh kita jadikan sebagai bahan candaan. Konsekuensinya adalah kufur. Keluar ya dari agama Islam. Dan betapa banyak orang yang nggak sadar seperti ini. Ya. Betapa orang yang kalau memang tujuannya untuk mengolok-olok ya sudah. Pasti keluar dari agama Islam. Nah, itu kan masalahnya memang banyak gitu ya Ustaz, penikmatnya gitu ya Ustaz. Dalam arti kayak di YouTube itu sampai jutaan yang nonton gitu kan. Dan kita nggak tahu juga kan Ustaz, mungkin dalam arti yang nonton juga mayoritasnya orang muslim gitu Ustaz. Nah, itu gimana Ustaz kira-kira seharusnya sebagai seorang muslim menanggapi hal seperti itu? Ya, Allah sudah menjelaskan hal demikian di dalam Al-Quran. Jangan duduk bersama mereka. Pergi. Ya, ketika ada orang kemudian kita berkumpul sama orang-orang yang suka mengolok agama, tinggalkan. Ya, karena itu tidak ada manfaatnya. Ya, kalau bisa ya ingkari, nasihatin. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, dan itu tadi, jangan sampai duduk bersama mereka. Pergi, silahkan tinggalkan majelis-majelis tersebut karena tentunya tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Jadi bahwa lebih baik ditinggalkan ya Ustaz. Oh jelas. Cari yang lebih bermanfaat lah Ustaz ya. Ngapain duduk sama orang-orang seperti ini? Kayaknya kalau di platform sosial media itu banyak juga lah tonton yang lebih bermanfaat ya Ustaz. Alhamdulillah sekarang Masya Allah. Daripada nonton yang kayak gitu ya Ustaz ya. Banyak hal-hal yang lebih positif yang bisa kita tonton. Meskipun itu di media sosial. Kalau ada seperti itu minimal harus ada pengingkaran dan di dalam hati kita bahwasanya ini salah, ini nggak benar. Kalau antum bisa menasihatinya silahkan nasihati. Ya, kalau bisa dengan membalasnya. Ya, dengan begini mungkin kita bisa memberi pencerahan kepada saudara-saudara kita yang lain yang suka menjadikan bahan agamanya sebagai bahan olok-olokan. Karena yang sedikit membuat prihatin itu Ustadz, karena salah satunya itu adalah seorang muslim gitu Ustaz. Nah ini bahayanya. Itu yang ada rasa prihatin gitu Ustaz. Maksudnya dia mengaku sebagai seorang muslim tapi ya dia menjadikan agamanya sebagai bahan bercandaan gitu loh. Ya, mungkin nggak paham. Mungkin bisa jadi. Ya kan nggak paham belajar apa ini, bagaimana sih ya hukum bercanda tentang agama ini. Ya berat tentunya, konsekuensinya berat. Jadi ya ini perkara yang di masyarakat kita masih sangat awam, masih banyak saudara-saudara kita yang belum paham soal ini. Ya, bahwasanya agama itu kan harus dimuliakan. Ya, agama itu harus dimuliakan, harus dijaga, harus dikerjakan perintahnya, tuntunannya seperti apa. Malah direndahkan. Ya, malah diolok-olok. Ya, kita takut termasuk orang-orang munafik misalnya. Orang munafik itu ya begitu kerjanya, suka ngolok-olok agama Islam. Ya, munafik. Di sisi lain dia kelihatan muslim, ya muslim, tapi di sisi lain dia benci Islam. Akhirnya apa itu diolok-oloknya agama sendiri, dioloknya agama Islam. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka akan mengatakan kami juga ikut beriman, kami juga beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un.
Nah, kalau mereka kembali kepada komplot mereka, malah setan-setan mereka akan mengatakan inna ma'akum, kami ini sebenarnya sama kalian. Ya, kami ini hanya memperlihatkan covernya saja Muslim, tapi di dalamnya itu mereka busuk, mau menghancurkan agama dari dalam. Ini sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik. Masya Allah. Terima kasih banyak nih Ustaz untuk Barakallahu fiik. penjelasannya untuk episode kali ini. Nanti mungkin kita atur lagi Ustaz untuk ngobrol-ngobrol topik selanjutnya Ustaz. Insyaallah. Syukran Ustaz sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.